Dalam setiap ritual-ritual Natal, terkandung senandung-senandung yang begitu menyayat hati. Lagu-lagu yang diperdengarkan di dalam acara-acara Natal memang terkesan menenteramkan jiwa. Hati kita mungkin bisa ikut larut di dalam sebuah rasa yang membuat kita adem hatinya, membuat kita tenang jiwanya. Namun, sesungguhnya Natal bukan berhenti sampai senandung atau lagu-lagu yang diperdengarkan. Karena bila hanya berhenti sampai senandung saja diperdengarkan dalam Natal, sesungguhnya Natal belum mencapai tujuan utamanya untuk dirayakan dan untuk diperingati. Karenanya, betapa pentingnya kita memahami bahwa Natal yang mengingatkan kita akan kehadiran dan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sesungguhnya mau membawa kita kepada sebuah kehidupan yang bukan larut di dalam rasa tentram atau rasa tenang, tapi juga membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Saya terkesan dengan sebuah gambar atau lukisan yang menyajikan gambar palungan dengan kubur kosong yang bersanding. Biasanya memang ada gambar palungan dengan salib, tapi kali ini palungan dengan kubur kosong. Dan lukisan itu menginspirasi sekali membuat saya melihat bahwa inilah sesungguhnya dan sebenarnya kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Yaitu Dia datang bukan saja membuat hidup kita tenang, tapi Dia datang agar hidup kita menang dan terbangkitkan lagi. Karenanya jangan hanya berhenti sampai kita bersenandung lagu-lagu Natal, tetapi biarlah kita terus-menerus hidup di dalam semangat Natal yang memenangkan jiwa kita. Kita tidak tersandung oleh senandung-senandung Natal itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat di dalam Efesus pasal 5 ayat 13 sampai 14. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Natal biasanya memang identik dengan kedatangan Sang Terang. Bukankah itu yang diambil dari ayat firman Tuhan yang mengatakan terang itu telah datang ke dalam manusia yang hidup di dalam gelap. Terang itu menyinari kegelapan dan kegelapan tidak lagi menguasai. Ayat-ayat itu selalu diperdengarkan saat kita memperingati kedatangan Sang Terang itu ke dalam dunia. Namun, apa tujuan terang itu datang? Apakah membuat kita tersilaukan oleh silaunya, oleh kilaunya? Tapi terang memampukan kita sesungguhnya untuk melihat lebih jelas. Dan terang itu kalau di dalam Efesus pasal 5 dikatakan untuk supaya menelanjangi. Dikatakan segala sesuatu yang ditelanjangi oleh terang menjadi nampak. Berarti terang itu masuk ke sudut-sudut kegelapan hati kita dan sudut-sudut kegelapan hati manusia untuk supaya menjadi tampak yang benar, yang sesungguhnya. Semua yang nampak oleh terang itu. Dan ketika terang itu sudah menyoroti kehidupan setiap orang yang ada dalam gelap, maka ada kata lanjutnya, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dengan kata lain, Efesus pasal 5 ini, Paulus mau ingatkan bahwa kita ketika didatangi oleh Sang Terang itu, tujuannya adalah agar kita bangkit dari kegelapan hidup kita. Dan supaya terang itu bercahaya atas kita, maka kita harus melihat kepada Sang Maha Atas, yaitu Allah sendiri, yang sudah datang ke dalam dunia ini, dan lewat figur Kristus yang lahir di kandang yang sederhana, Dia sesungguhnya datang untuk supaya kita tidak tersandung di dalam kegelapan.
Dan hari-hari ini kalau kita merayakan Natal dengan senandung-senandung Natal yang kita nyanyikan atau kita diperdengarkan olehnya, maka seharusnya itu adalah langkah yang untuk selanjutnya kita terus berjuang untuk tidak tidur di dalam rasa tentram, muram, dan temaram. Tidak tidur di dalam sebuah ketenangan yang tampaknya suram, yang tampaknya begitu remang-remang. Bukankah ini yang menjadi nuansa Natal yang orang katakan vibe Natal itu biasanya memang temaram, cahaya yang berpendar dengan lilin-lilin kecil yang menyala dalam ruang-ruang ibadah. Namun bukan untuk itu sesungguhnya Natal terjadi. Bukan membuat kita ternina-bobokan oleh rasa tentram, muram, dan temaram, tetapi untuk supaya kita dibangunkan. Kita yang digulung oleh kemelut dan dirundung oleh kabung duka, dibangunkan. Bukankah itu juga yang dialami oleh para gembala saat tertidur? Dibangunkan oleh betapa dahsyatnya puja-puji malaikat di sorga yang disenandungkan dan membangunkan mereka. Bukan senandung yang menidurkan mereka atau menina-bobokan, tapi senandung yang menyemangati mereka untuk segera pergi, datang menyembah Tuhan, dan lalu memberitakan apa yang mereka lihat itu kepada banyak orang. Inilah sebenarnya kemenangan dari sebuah Natal, yang bukan sekedar ketenangannya yang kita dapatkan, feel-nya yang kita dapatkan, tetapi sesungguhnya perubahan hidup yang kita alami lewat Natal itu makin menunjukkan kepada kita akan kekuatan Natal itu sendiri. Karenanya Natal yang memang dihiasi dengan perform, tampilan-tampilan, mungkin juga sandiwara, mungkin paduan suara, dan segala macam pertunjukan yang perform itu, biar itu boleh menjadi alat untuk membawa kita kepada sebuah pengalaman transformed, diubahkan oleh Kristus Sang Natal itu. Karenanya mari setelah Natal justru diuji iman kita, bukan pada saat Natal ketika kita datang dan kita lalu merayakan berhenti sampai di sana. Bukan hanya sampai senandung diperdengarkan atau kita melagukannya, tapi biar senandung itu membawa kita kepada sebuah kehidupan yang dibangunkan lagi, dinyalakan lagi, dan kita tidak terlelap dalam tidur kita yang panjang. Tuhan membangunkan kita, dan lewat Natal itu mari kita bangkit bersama dengan Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Dia lahir, dia mati untuk kemudian bangkit dan menang. Bersama dengan Dia, ayo kita terus hidup di dalam Natal yang berkemenangan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.